Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvin Lubis, NIM 210502039 dari Prodi Manajemen. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan yang saya ikuti selama MBKM Penelitian USU Talenta. Penelitian ini diketuai oleh Bapak Dr. Fadli SEMSI dengan judul Factor for Investor to Invest in the Real Estate Sector. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa aja kegiatan yang saya ikuti selama penelitian USU ini. Nah, sebelum mengikuti kegiatan USU ini, kita harus tahu dulu mengenai real estate sektor itu apa. Nah, sektor real estate ini merupakan komponen penting dari perekonomian dengan implikasi yang signifikan terhadap kondisi ekonomi, baik pada tingkat individu maupun nasional. Nah, sektor real estate ini tumbuh seiring dengan pertumbuhan urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan populasi, daerah pedesaan menjadi urban dan orang-orang membutuhkan lebih banyak perumahan. Meningkatkan permintaan ini mendorong investor untuk berinvestasi di bidang real estate. Nah, di sini kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti penelitian USU Talenta ini, yang pertama itu dengan rekan saya itu kami membantu peneliti dalam menyusun kerangka penelitian termasuk identitas masalah, tujuan penelitian, dan pengembangan hipotesis. Nah, disusun mengenai draft kerangka konseptual yang melibatkan variabel ekonomi stability, property appreciation, legal regulation, dan market trends. Nah, diidentifikasi faktor-faktor utama berdasarkan studi pendahulu seperti kepercayaan investor terhadap pasar properti, risiko investasi, dan potensi keuntungan jangka panjang, dan kami memberikan masukan pada struktur rancangan penelitian agar lebih sistematis. Dua, itu kami melakukan pencarian jurnal yang relevan dari database ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, dan lain-lain. Nah, fokus pencariannya adalah pada jurnal-jurnal yang membahas faktor investasi dalam sektor real estate. Nah, seperti jurnal The Determinant of Real Estate Investment Decisions mengenai tentang pengaruh stabilitas ekonomi terhadap keputusan investasi di sektor properti, analisis tren pasar yang mendorong investor untuk memilih sektor real estate, studi tentang bagaimana investor mengevaluasi risiko dan potensi pengembalian dalam investasi properti. Nah, yang ketiga yaitu kami membantu dalam penyusunan latar belakang penelitian dengan mengintegrasikan temuan dari jurnal-jurnal yang relevan dan data empiris terkait investasi di sektor real estate. Pentingnya sektor properti sebagai salah satu instrumen investasi yang diminati, faktor-faktor ekonomi sosial dan regulasi yang memengaruhi keputusan investor. Yang keempat itu kami membantu peneliti dalam mencari kesalahan dalam penulisan atau yang disebut sebagai typo dalam hasil penelitian. Yang kelima itu kami membantu juga dalam pembuatan artikel ilmiah dari penelitian tersebut. Nah, selanjutnya itu kesesuaian kegiatan yang dijalani dengan ilmu yang dipelajari sebagai mahasiswa prodi S1 Manajemen. Nah, di sini kami membantu mengidentifikasikan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi keputusan investasi dalam sektor real estate, menggunakan jurnal-jurnal keuangan yang relevan untuk memahami risk and return trade-off. Nah, kesesuaian dengan yang dijalani prodi S1 Manajemen yaitu ilmu manajemen keuangan yang digunakan di sini. Yang dipelajari dari prodi ini seperti investment analisis dan portfolio management sangat diperlukan untuk memahami bagaimana investor membuat keputusan berdasarkan stabilitas ekonomi, risiko, dan potensi. Yang kedua yaitu kami menganalisis tren pasar dan perilaku investor menggunakan referensi dari jurnal seperti Market Trends
dan investor preference in real estate, menyusun kerangka tentang faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi preferensi investor. Nah, kesesuaian terhadap mata kuliah yang kami jalani yaitu dalam ini yaitu materi tentang market analysis dan consumer behavior yang dipelajari dari program studi manajemen, membantu dalam memahami dinamika pasar properti dan perilaku investor sebagai konsumen dari produk investasi. Yang ketiga yaitu menggunakan referensi jurnal seperti Risk and Return Trade-off in Real Estate Investment untuk memahami risiko investasi dan strategi mitigasi. Nah, ini kesesuaian dengan manajemen risiko. Yaitu kesesuaian dengan manajemen risiko adalah salah satu kompetensi inti yang dipelajari dalam program studi manajemen. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang relevan dengan investasi properti. Yang keempat itu kami membantu mencari dan menganalisis jurnal-jurnal, menyusun tinjauan literatur, dan membuat kesimpulan yang mendukung penelitian ini. Nah, kami sebagai mahasiswa manajemen harus mampu untuk melakukan penelitian literatur dan menganalisis data sekunder sangat diperlukan. Hal ini mendukung penguasaan metode penelitian dan pengembangan wawasan yang lebih luas tentang investasi real estate. Yang kelima yaitu kami juga membantu menyusun kerangka penelitian termasuk identitas masalah, tujuan penelitian, dan pengembangan hipotesis. Nah, manfaat yang didapat dalam mengikuti program MBKM penelitian USU ini, yang pertama yaitu saya menjadi lebih siap untuk terjun ke dunia kerja dengan kemampuan analytics dan problem solving yang lebih tajam. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga melatih keterampilan manajemen proyek dan pembagian tugas dalam tim. Yang keempat itu saya mendapatkan wawasan lebih luas mengenai industri real estate sehingga lebih siap menghadapi tantangan karir di masa depan. Yang selanjutnya itu membangun jaringan profesional yang dapat bermanfaat untuk karir di masa depan. Yang keenam, memperoleh pandangan dan masukan langsung dari para ahli di bidang real estate, memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sektor properti, dan meningkatkan peluang untuk bekerja di perusahaan real estate, lembaga keuangan, atau disebut dengan lembaga yang relevan. Nah, kendala yang dihadapi selama mengikuti MBKM penelitian USU ini yaitu selama mengikuti program MBKM saya menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi proses penelitian, seperti kesulitan mengakses data relevan terkait investasi di sektor real estate, keterbatasan waktu untuk membagi antara tugas penelitian dengan kegiatan MBKM, serta tantangan dalam adaptasi terhadap lingkungan kerja. Selain itu, kendala koordinasi dengan pembimbing dan tim, keterbatasan finansial untuk mendukung penelitian, serta hambatan dalam mengintegrasikan teori dan praktik juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Nah, masukan mengenai MBKM yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini disebut memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar kelas, memperluas jaringan profesional, serta mendapatkan pengalaman praktis di berbagai bidang. Nah, MBKM ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih mandiri, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan. Namun beberapa aspek dapat diperbaiki, seperti penguatan sistem, koordinasi antara kampus mitra dan mahasiswa, peningkatan akses informasi mengenai program, serta penyesuaian beban akademik agar lebih seimbang. Selanjutnya yaitu
Masukan mengenai kurikulum prodi S1 Manajemen berdasarkan pengalaman yang didapat dari program MBKM yang diikuti. Berdasarkan pengalaman yang didapat dari program MBKM kurikulum prodi S1 Manajemen sebaiknya lebih fleksibel dan terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Penyusunan kurikulum ini dapat mempertimbangkan penambahan mata kuliah berbasis praktek seperti studi kasus real time, manajemen proyek, dan pengembangan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan strategis. Hal ini akan membantu mahasiswa untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja serta meningkatkan kompetensi mereka secara aplikatif dan profesional. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.